Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan meneruskan materi minggu kemarin ya. Oke, langsung saja kita akan bahas materi tentang teknologi otomotif dasar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu untuk menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai dari sekarang. Oke, selesai. Oke, langsung saja ya. Sebelum dimulai, langkahnya kita yang ada di kolong meja yang ada sampahnya tolong dibersihkan, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Kita bersihkan dulu lantai, halaman ruang sekolahan maksudnya dibersihkan dulu, baru kita mulai pelajaran. Oke, agar lebih bersih dan sejuk. Ya, langsung saja ya, kita akan membahas materinya. Semoga bermanfaat. Oh iya, sebelumnya minta maaf karena ini alatnya kurang memadai. Saya hanya bisa menyampaikan materinya dan tidak bisa menggunakan alat langsung atau gambarnya. Ini hanya bisa menyampaikan lah. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa ya buat referensi ya anak-anak ya, dan semoga ada manfaatnya. Sebentar ya anak-anak. Oke. Kompetensi yang dikembangkan, sebelumnya kita terus strategi sekolahan ini kita tatap muka ya, dan ada juga presentasi dan diskusi, dan nanti juga ada tugas individual ataupun kelompok, dan nanti ada UTS, UAS nanti ya. Kita penilaiannya, satu ada partisipasi 10% dan tugas-tugas 20%, UTS 25%, UAS 45%. Nah, kita sepakat itu ya. Nah, ini kompetensi yang dikembangkan. Satu, konsep pembakaran dan syarat-syarat pembakaran motor pembakaran dalam atau internal combustion engine ya. Dan yang kedua ada prinsip dasar siklus kerja untuk motor 2 langkah ya, dan 4 langkah atau 4 tak atau 2 tak, dan karakteristik mesin kendaraan, dan ada juga sistem bahan bakar pada motor bensin dan motor diesel ya, nanti kita bahas. Selanjutnya sistem pengapian dan sistem pengisian dan starter, dan sistem pelumasan dan pendingin, dan emisi kendaraan dan sumber-sumbernya, dan selanjutnya efisiensi pada mesin, dan sistem pemindahan
tenaga pada kendaraan ya, atau kopling, transmisi, diferensial, poros roda pada kendaraan ya itu ya, dan sistem penggerak roda pada kendaraan, dan ada juga spesifikasi dasar pada kendaraan bermotor, dan terakhir fungsi komponen dan periode perawatan ringan untuk kendaraan. Nah, ini ada materinya, aplikasi teknologi otomotif ya, sebagai mesin penggerak mula untuk kondisi stasioner, genset, pompa air, kompresor, dan sebagai berikut, dan lain-lain ya, banyak lah. Ada perkembangan teknologi ya, misalnya genset nanti ada perkembangannya 20 tahun kemudian. Dan sebagai alat transportasi yaitu ada kendaraan pribadi ya, atau sepeda motor atau mobil. Nah, kendaraan penumpang, truk, mesin, kapal laut, pesawat terbang ringan. Nah, itu nanti juga ada perkembangan lah pastinya ya. Semakin zaman kemajuan pasti ada perkembangan teknologi otomotif ya. Kita tunggu saja perkembangan zaman nanti, apakah ada apa saja yang akan dikembangkan pada seorang penemuan entah itu ada kapal, pesawat, kendaraan lainnya yang akan ada perkembangannya apa saja ya. Ini ada juga perkembangan motor, maksudnya mobil tanpa dikendarai. Sekarang juga ada menggunakan remote juga bisa. Itu sudah sangat bagus sekali ya, penemuan-penemuan yang sangat luar biasa pastinya ya. Dan sebagai sarana hobi dan olahraga, touring, motor cross ya, dan lain-lain, dan juga sebagai alat konstruksi atau alat berat ya, atau forklift atau backhoe, ada conveyor dan sebagai berikut. Nah, bagian utama kendaraan ini ya, bagian utama kendaraan yaitu ada motor atau mesin penggerak, misalnya motor listrik dan motor bakar ya. Motor listrik dan motor bakar yang seperti contohnya ya pakai bensin atau solar ya. Dan selanjutnya rangka dan bodi. Selanjutnya sistem pemindah tenaga, ada kopling, transmisi, mekanis penggerak roda ya, atau rodanya itu bagian utama kendaraan. Dan ada juga sistem pengendalian kemudi dan rem dan suspensi ya, itu bagian utama kendaraan. Kemudi itu untuk membelok roda kanan dan roda kiri agar bisa membelokkan yang mau ke mana kita tuju ya, untuk keseimbangan lah. Dan ada juga rem, ini untuk mengerem yang berlaju cepat, tiba-tiba ada kendaraan lain di depan, kita bisa pakai rem. Dan juga ada suspensi ini untuk meringankan ketika ada jalan yang rusak atau galian-galian, kita diringankan dengan suspensi ya, dan tidak terasa kalau kita saat mengendarai
ternyata kita melewati jalan-jalan yang berlubang. Itu untuk meringankan guncangan-guncangan terhadap kendaraan. Dan juga ada sistem kelistrikan. Nah, ada pengapian, pengisian, dan penerangan. Ya, pengapian itu ada ya busi, dan pengisian itu ya sebangsa aki ya, dan penerangan ya seperti lampu. Ya, kita lanjut. Internal combustion engine ya, atau IC engine merupakan suatu jenis mesin kalor yang mengubah energi kimia atau dari bahan bakar menjadi energi mekanis. Dan proses pengubahan energi ini dilakukan melalui proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang pembakaran. Nah, secara internal combustion engine ini ada 1700 sistem engine ya, atau external combustion engine, sangat luar biasa. Dan sebenarnya ini ada gambar-gambar dan ada alat-alatnya sih ya, tapi mohon maaf ini tidak bisa memperlihatkan contoh dan alatnya atau gambarnya, cuma hanya bisa menyampaikan ya, bisa buat referensi lah, bisa mengarahkan ya. Kita lanjut ya anak-anak, kita ke prinsip kerja ya, prinsip kerja international combustion engine tadi. Prinsip pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar yang terjadi secepat mungkin untuk menghasilkan ke dalam ke daya ledak yang maksimal ya. Jadi bahan bakar tadi menghasilkan daya ledakan yang maksimal. Dan contohnya bensin yang dituangkan ke dalam panci kemudian disulut api, bensin itu akan terbakar tetapi tidak meledak karena habis terbakar secara perlahan. Akan tetapi jika bensin tersebut terbakar pada tabung yang tertutup, gas pembakaran akan berekspansi dan menekan tutup tabung hingga meledak. Ini menandakan proses pembakaran bensin menghasilkan tenaga. Prinsip kerjanya, semakin cepat bensin terbakar, tenaga ledaknya menjadi lebih besar. Bensin